Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang turunan trigonometri, yang dimana suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Rumus turunan trigonometri digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Nah, sebelum kita memasuki soalnya, kita memahami konsep dasarnya dulu. Turunan fungsi aljabar. Misalkan, kita mempunyai suatu fungsi aljabar, yaitu Y sama dengan AX pangkat N, yang dimana A adalah koefisien variabel X, dan N merupakan eksponen atau pangkatnya. Cara menurunkan turunan dari fungsi ini, Y aksen dikalikan pangkatnya dengan koefisien. Jadi, N kita kalikan dengan A, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah N. Nah, Xn pangkatnya kita kurangi 1 menjadi X pangkat N kurang 1. Nah, biar lebih jelas lagi, kita akan mencoba satu soal berikut ini. Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi NX pangkat 2 yang turunannya Y aksen sama dengan N6X pangkat 2 dikurangi 12X. Nah, kita kalikan dulu pangkat dengan koefisiennya. 3X pangkat 2 itu sama dengan 6. Kemudian X pangkat 3 kalian kurangi 1, jadi X pangkat 2. Ini juga sama, 2 kita kalikan min 6. Nah, min 12 yang X pangkat 2 ini, pangkatnya kita kurangi jadi 1, yang menjadi X saja atau X pangkat 1. Nah, selanjutnya formula dasar turunan fungsi trigonometri yang dimana Y sama dengan sin X, turunannya Y aksen sama dengan cos X. Nah, di sini turunan dari sin adalah cos. Begitu juga dengan yang kedua, turunan dari cos adalah negatif sin. Dan juga yang ketiga, turunan dari tan adalah sekan. Nah, selanjutnya ada aturan turunan fungsi. Yang pertama yaitu yang perkalian, yaitu Y sama dengan UV, yang turunannya menjadi Y aksen, U aksen V ditambah UV aksen. Yang dimana UV bukan merupakan konstanta. Yang kedua ada pembagiannya, yaitu Y sama dengan U per V, yang turunannya menjadi Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen. Jadi soalnya turunan pertama Y sama dengan sin akar 2X. Nah, yang pertama kita turunkan adalah sudutnya dulu, yaitu akar 2X-nya dulu. Turunan dari 2X ini adalah akar 2. Jadi Y aksen itu sama dengan akar 2. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, begini nih. Kalau turunan fungsi Y sama dengan AX, ketika kita pangkatkan 1, maka turunannya itu kita kalikan dengan A. Nah, AX-nya kan jadi 1X pangkat 1, dikurangi 1. Nah, AX pangkat 0 kan sama dengan 1, jadi A saja ya. Jadi ketika di sini pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja. Baiklah, kita lanjut. Turunan dari sin akar 2X ini, kita turunkan dulu akarnya 2X, kemudian kita kalikan turunan dari sin itu cos. Cos sudutnya tetap akar 2X. Jadi, Y aksen sama dengan akar 2 dikali cos akar 2X. Jadi, jawabannya itu adalah B ya, teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang turunan fungsi identitas. Silakan simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus turunan fungsi identitas. Fx sama dengan Ux per Vx. Turunan dari Fx ini yaitu U aksen X, Yx kurang Ux Y aksen X per V kuadrat X. Sebagai contoh, diketahui Fx sama dengan 4 kurang 5x per 3x tambah 4. Misalkan,
UX sama dengan 4 kurang 5X, maka U aksen X sama dengan minus 5. Vx sama dengan 3X tambah 4, maka V aksen X sama dengan 3. Sehingga F aksen X sama dengan U aksen X dikurang UX kali V aksen X per V kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. Min 5 dikali 3X tambah 4 dikurang 4X dikurang 4 kurang 5X dikali 3 per 3X tambah 4 kuadrat. Selanjutnya yaitu min 15X kurang 20 dikurang 12 tambah 15X per 3X tambah 4 kuadrat. F aksen X sama dengan min 20 dikurang 12 per 3X tambah 4 dikuadratkan. Maka hasil dari F aksen X yaitu min 32 per 3X tambah 4 kuadrat. Fungsi aljabar berpangkat n. Jika fungsi fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan a dikali n x pangkatnya dikurangi 1 menjadi n-1. Contohnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Maka turunannya f aksen x sama dengan, di sini tidak ada koefisiennya, tidak ada nilai a-nya, bisa ditulis sebagai 1. 1 di sini sebagai a dan 3-nya sebagai n. Turunannya A1 dikali N-nya 3, X pangkatnya dikurangi 1 menjadi 3 dikurang 1. Sama dengan 1 dikali 3, 3, X pangkatnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka Fx sama dengan X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Contoh kedua yaitu Vx sama dengan 5X. Koefisien 5 sebagai nilai a, pangkat x di sini tidak ada pangkatnya, bisa ditulis dengan pangkat 1. Pangkat 1 di sini sebagai nilai n. Maka turunannya g aksen x sama dengan a-nya 5 dikali n-nya 1, x pangkatnya 1 dikurangi 1 sama dengan 5x pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1, sama dengan 5 dikali 1, sama dengan 5. Turunan dari Gx sama dengan 5x adalah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat turunan yang selanjutnya, yaitu turunan jumlah dan selisih fungsi. Jika fungsi fx sama dengan ux plus minus vx, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Contoh pertama, fx sama dengan x plus 9. Turunannya adalah f aksen x sama dengan turunan dari x adalah 1 dan turunan dari 9 adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Contoh berikutnya, gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Turunannya adalah g aksen x sama dengan 2. Turunan dari 2x kuadrat adalah 2 dikali 2, 4, x pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Dikurang turunan dari 5x adalah 5. Ditambah turunan dari 1 adalah 0. Jadi tidak usah ditulis. Contoh berikutnya, hx sama dengan 6x pangkat 5 dikurang 7x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat. Turunannya adalah h aksen x sama dengan 5 dikali 6 30 x pangkat 4, karena pangkatnya dikurangi 1, 5 dikurang 1 jadi 4, jadinya pangkatnya 4. Lalu
X yang selanjutnya dikurang 3 kali 7 21 dikurang 21 pangkatnya 3 dikurang 1 pangkatnya jadi X pangkat 2 ditambah 2 kali 5 10 X nya dikurangi 1 jadinya X pangkat 1. Selanjutnya YX sama dengan min X pangkat 6 dikurang 8X dikurang 3 ditambah 4X 3 per 4 turunannya Y aksen X sama dengan min 54 min 54 didapatkan dari 6 dikali min 9 dikali min 54 X pangkat 5 dikurang min 3 dikali 8 min 24 X min 4 karena min 3 dikurang 1 sama dengan min 4 ditambah 3 per 4 dikali 4 X 3 per 4 dikurang 4 per 4. Selanjutnya Y aksen X sama dengan min 54 X pangkat 5 ditambah 24X min 4 ditambah 3X min 1/4. Baiklah, sekian dari sifat turunan jumlah dan selisih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar hasil kali, di mana fx sama dengan ux dikali vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux sama dengan v aksen x. Nah, sebagai contohnya yaitu fx sama dengan 2x ditambah 3 dikali dengan 5x ditambah 4. Di sini 2x ditambah 3 sebagai ux dan 5x tambah 4 menjadi vx. Ux sama dengan 2x ditambah 3, kita turunkan u aksen x sama dengan turunan dari 2x yaitu 2 dan turunan dari 3 adalah 0. Sekarang vx sama dengan 5x ditambah 4, turunannya v aksen x sama dengan 5. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x. U aksen x-nya adalah 2 dan dikali vx-nya adalah vx-nya adalah 5x tambah 4 dan kemudian ditambah ux-nya yaitu 2x ditambah 3 dan dikali v aksen x dan nilainya adalah 5 sama dengan 2 dikali 5x 10x 2 dikali 4 8 dan ditambah dengan 2x dikali 5 10x dan 3 dikali 5 adalah 15. 10x ditambah 10x yaitu 20x dan 8 ditambah 15 yaitu 23. Nah, jadi hasilnya yaitu 20x ditambah 23. Yang keenam yaitu turunan fungsi aljabar hasil bagi. Jika fx adalah ux per vx, di mana vx tidak sama dengan 0, maka turunannya ada f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per vx dikuadratkan. Sebagai contoh, jika fx sama dengan 1 per 5x plus 2, pembilangnya 1 sebagai ux dan penyebutnya 5x plus 2 sebagai vx. Ux-nya sama dengan 1, maka turunannya u aksen x, turunan dari konstanta adalah 0. Sekarang vx-nya sama dengan 5x ditambah 2. Turunannya v aksen x sama dengan 5. Turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x, nilainya 0 dikali vx. Vx-nya adalah 5x ditambah 2 dikurangi dengan ux. Ux-nya adalah 1
dikali dengan V aksen X. V aksen X nilainya adalah 5 per Px dikuadratkan. Px-nya adalah 5x ditambah 2 dikuadratkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formula pengembangan pada turunan. Ini yaitu kita mengembangkan dari sebelumnya, yaitu formula dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan mengembangkan yang pertama, yaitu misalkan y sama dengan sin fx. Nah, fx di sini berarti di sini bukan x saja, bisa jadi akar 5x atau dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah, pertama cara menurunkannya yaitu dengan cara menurunkan sudutnya, yaitu x. Itu turunkan dulu sudutnya, dan selanjutnya itu turunkan trigonometrinya, dan menjadi y aksen sama dengan f aksen x dikali cos fx. Nah, lebih simpelnya itu kita lihat contoh berikut ini. Dan y sama dengan sin 2x tambah 3. Nah, caranya teman-teman turunkan dulu sudutnya, yaitu 2x tambah 3 ini kita akan turunkan menjadi, yaitu turunannya yaitu 2. Kemudian turunkan trigonometrinya. Turunan dari sin itu apa? Yaitu cos. Nah, sudutnya jadinya cos 2x ditambah 3. Nah, jadinya yaitu y aksen sama dengan 2 cos dikali 2x ditambah 3. Nah, selanjutnya yaitu y sama dengan cos fx. Nah, cos fx di sini berarti turunannya yaitu menjadi y aksen sama dengan min f aksen x dikali sin fx. Nah, min di sini kita dapatkan dari mana? Dari turunan dari cos tersebut, turunan trigonometrinya yaitu min sin. Berarti kita letakkan dulu minnya di depan, dan selanjutnya yaitu f aksen x dikali sin fx. Nah, teman-teman, jadi lebih simpelnya yaitu dapat diperhatikan contohnya y sama dengan cos 2x kuadrat dikurang x. Jadi kita turunkan y aksen sama dengan turunannya yaitu 2x kuadrat dikurang x, berarti turunannya dari 2x kuadrat yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 yaitu 4, dan turunannya yaitu 4x dikurang x itu turunannya yaitu 1. Berarti turunan dari tersebut yaitu 4x dikurang 1. Nah, turunan dari cos yaitu min sin, berarti turunan dari y aksen sama dengan min 4x dikurang 1 dikali sin 2x kuadrat dikurang x. Nah, pada min ini bisa dikalikan, yaitu menjadi min 4x ditambah 1 ya dikali sin 2x kuadrat dikurang x. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu y sama dengan tan fx. Nah, kita turunkan dulu yaitu fx menjadi f aksen x. Selanjutnya yaitu tannya yang kita turunkan menjadi sekon kuadrat fx. Jadi, y aksen sama dengan f aksen x dikali sekon kuadrat fx. Nah, teman-teman dapat memperhatikan contohnya berikut ini. Y sama dengan tan dikali 2x pangkat 3 dikurang 5. Nah, kita turunkan yang pertama yaitu 2x pangkat 3 dikurang 5 menjadi 6x kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu turunan dari tan. Turunan dari tan yaitu sekan kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurang 5. Jadi, y aksen sama dengan 6x kuadrat sekan kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurang 5. Nah, teman-teman dapat paham kan? Itulah penjelasan dari formula pengembangan.